Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah pada kita semua, sehingga dengan seluruh nikmat-nikmatnya dan rahmatnya kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala kumpul bersama, hadir bersama di Masjid Al-Hidayah dalam rangka melaksanakan sholat Isya berjamaah sekaligus sholat tarawih dan witir berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita hari ini dan seterusnya jauh dapat nilai lebih baik daripada hari yang sudah-sudah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga selalu kita tujukan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan tentunya kepada kita para pengikutnya yang taat melaksanakan ajaran hingga akhir zaman. Jamaah rahmati Allah, saya ingin mencoba mengangkat kembali tentang doa yang tertulis di dalam surat Al-Baqarah 186. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-du'a silahul muslim." Doa itu senjata bagi orang muslim. Ad-du'a ruhul ibadah. Doa itu ruhnya ibadah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah 186 Allah mengatakan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya kata Allah, "Ya Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan inni qarib, bahwa aku ini adalah dekat sekali." Jadi Allah kepada hambanya yang bernama manusia pertama itu tidak berjarak. Kata Allah, dekat sekali. Ujibu da'watad da'i iza da'an, dan aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia meminta kepada aku, kata Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Akan tetapi kata Allah, mereka juga mau mengikuti perintahku dan beriman kepadaku. Jadi Allah memberitahukan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada hambanya bahwa Allah dan hambanya itu ini qarib, tidak ada jarak. Jadi kalau kita kepada Allah, minta berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan permohonan kita dengan syarat kita pun mau mengikuti perintah Allah dan juga beriman kepada Allah. Apa perintahnya? Yang pertama adalah sholat. Sholat yang merupakan tiangnya agama. Sholat juga merupakan inti daripada seluruh amalan. Berkali-kali mungkin jamaah bosan ya untuk mengatakan sholat. Jangan bosan, Pak. Begitu juga ada kita semua, jangan bosan menyampaikan masalah ilmu. Meskipun kali-kali. Jangan sampai terjadi, peristiwa ini terjadi pada negara kita Spanyol. Dalam sejarahnya banyak menceritakan kasus. Kenapa? Karena bosannya mendengarkan agama yang berulang-ulang. Akhirnya generasi penerusnya tidak lagi mereka menyampaikan. Karena dari dasarnya orang-orang tua yang mengatakan bosan dan jenuh, akhirnya yang menyampaikan agama kurang. Nah, ini dari beberapa kriteria yang menyebabkan hilangnya agama di Spanyol. Selama 700 tahun akhirnya Islam hancur di Spanyol, sehingga masjid yang begitu besar yang berapa
dibelah menjadi 4 bagian, di antaranya gereja 3 dan 1 masjid yang sangat kecil. Dan ini tidak mustahil di negara kita, di Indonesia. Kalau kita merasa bosan mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan itu lagi. Karena memang dari kecil kita sampai tua, yang namanya ibadah itu harus diingatkan. Harus selalu diingatkan, diulang dan berulang. Karena generasi kita pun harus mendengar. Kalau sekarang mereka masih kecil, terus sampai gede, dia akan mendengar dan mendengar lagi. Begitu juga kayak imam nih. Imam setiap hari baca Al-Fatihah, Al-Kafirun, kan, At-Takatsur, itu terus. Kita nggak pernah merasa bosan. Kalau bosan, akibatnya akan diintip oleh dari agama-agama lain. Yang mana pernah beredar bahwa mereka, golongan orang-orang Nasrani, ingin menjadikan Istiqlal Cordoba yang kedua dengan membentuk para dewan-dewan gereja untuk mempelajari agama Islam. Ini disebarkan edaran tahun 82. Sekarang sudah mulai terjadi. Jadi janganlah kita lengah dengan doa. Jangan kita merasa bosan dengan doa. Dan juga ketika sholat jangan lupa dengan doa. Karena kalau kita sholat lantas jalan, itu termasuk dari pergolongan setan yang ketiga. Yang dicari-cari oleh iblis adalah itu. Ini pesan yang terakhir yang pernah saya baca di dalam kisah perjalanan di antaranya bagaimana runtuhnya Islam di negara Spanyol. Cuma karena merasa bosan, jamaah mendengarkan itu dan itu di antaranya. Ini saja untuk singkat waktu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.